Kamu yang bidang yang lain. Iya, ya. Ya, kamu jadi globalisasi, mana globalisasi? Globalisasi ini bukan ini faktor budaya, globalisasi. Nah, ya ini bidang ekonomi, kamu bidang ekonomi, kamu jangan bidang ekonomi lagi ya. Jadi bidang lain. Kamu jadi di Google. Kedua dari di Google itu kerjasama orang. Itu sih mikir apa ya? Nah, ya, dibagi bagiannya. Dia transportasi ya. Saya nyari Google. Ya. Bagi-bagi. Globalisasi. Ini berapa? Jadi berarti globalisasi. Kamu cari tentang bidang transportasi, terus kamu cari yang bidang iptek. Kamu kan bidang itu kan apa bidang iptek? Dari bidang komunikasi. Ya. Oke, jadi kamu menggunakan itu aja, menggunakan ini apa ini? Kamu nyari tentang budaya. Jadi tentang budaya. Ya, tentang budaya, iptek, teknologi, terus transportasi, komunikasi.
Kita nanti kalau kasih pertanyaan apa aja,
Ini dia global sustainability ya. Nih, ya. Nah, nanti tentang apa ekonomi, global ekonomi, ya. Nah, ini ada tentang kolaborasi budaya. Ini pengaruh budaya nih dia. Ya, budaya yang masuk ke negara kita nih, budaya barat nih. Ya, ya kan? Oh. Enak nih budaya barat nih ya. Jadi negara kita sekarang sudah banyak menunjukkan budaya barat ya. Kan ini bisa komunikasi ya. Coba ini apa nih? Ini demoralisasi. Sini Mas Chandra. Ini dapat pegangannya. Westernisasi makanya sering banget. Iya sih tuh ini nasional ya, nasional pakai otak. Kita mau baca sendiri gitu ya. Sudah aku baca semuanya.
bisa dibagiin prima ya. Jadi biar ada pengalaman kuliah. Ya. Nah ini ada soalnya ya. Di HP-mu juga ada. Oke Pak. Kemarin kita Jangan bikin lagi. Nanti sampai 5. Oke Pak, kita akan Iya. Ini ada satu orang aja yang tulis. Yang lain menjadi bahannya. Kan jangan. Ya. Ya. Satu orang yang tulis. Ada kan jawabannya di situ. Ada jawabannya. Enggak usah ke Google. Oh iya, itu. Oh yang ini Mas. Ya. Ini soalnya nih ya. Ini ada soalnya sampai 5 aja. Ini kan soalnya sampai 8. Ya kan kita sampai 5 aja, kelompoknya cuma 5 sampai 5 aja. Pertanyaannya juga Kamu boleh pilihnya salah satu. Kan ada 8 seperti minggu. Bapak. Ya, bisa kamu ambil yang nomor 1 terus sampai 3, itu kamu ambil lagi 7 sampai 8. Gitu. Ya, jadi sampai 5. Bapak, pertanyaannya ditulis. Ya, ditulis. Ya enak jawabnya. Ya. Ini salah satu ini ada nomor 8 kebanyakan. Ya. Jadi pilihnya 5. Boleh ngambil yang nomor 1 terus lagi nomor 5 ada lagi nomor 3. Boleh. Bisa 1, 3, 5, 7, 8. Pak, saya mau tanya Pak. Ini kertasnya atau di buku? Nah, di buku catatan dulu. Ya. Nanti kamu buat di rumah untuk presentasi tulis. Ya, ditaruh di LK atas videonya. Maka kita nyari dulu sekarang, nanti di rumah kamu kerjain, besok tanya jawab. Karena sebenarnya di Google mana pertanyaannya? Dari bahannya sebenarnya. Kamu yang suka nulis, kamu nyari soal nomor 1, terus soal nomor 2. Boleh bisa. Mau lihat juga boleh. Jadi soalnya buat kita. Soal tanya jawab ya. Soalnya soal tanya jawab. Ada apa kan? Ini ada. Ya.
Males ah. Bagi Sagila ini Bila nomor 1, lalu nomor 2, nomor 3, ya, Bagi nomor 4. Tidak ada. Ya. Misal kamu nomor 2, ini nomor 4, ini nomor 8, ini nomor 7. Kalian nomor 5. Jadi ini nomor 2. Iya. Itu dari nomor berapa tadi? Nomor 5. Nomor 5 tentang apa ya? Coba lihat ya. Nomor 5 itu ya contoh globalisasi ya. Contoh globalisasi. Jadi digabung menjadi satu. Bingung. Itu cuma contoh doang kayak globalisasi ekonomi. Ya udah kayak kita kerjanya gimana, perkembangan ekonomi gimana, globalisasi budaya kayak makanya terus yang kemarin dijelasin sama aja simpel gitu gitu. Kalau komunikasi coba ada mungkin terus sama jadi ya udah kan bisa kalau menjelasin tulisannya contohnya yang nomor 2 berikan dua contoh untuk bidang politik. Kalau untuk bidang iptek itu tuh ada HP bidang iptek tuh
Yang mana dia udah dapat? Dapat. Saya kasih minum, mau minum apa? Mau minum yang ujung, yang kecil ujung. Belum. Oh jangan. Sekarang panas kan? Ini dia. Ya kita cari bahan dia. Ya. Apanya dia? Apanya dia? Nih. Apa itu? Bentuk ada. Globalisasi. Ini apa nih? Kehidupan usul ya disebut juga tentang suku pedalaman. Oh, ini ada gambar kan? Gambar apa ini? Lagi ngapain gambarnya? Hah? Lagi ngapain dia? Hah? Lagi ngapain lu gambarnya ini? Hah? Kamu bisa nggak tahu buku apa? Belum. Lagi nari apa lagi ngapain? Hah?
bikin hari. Udah belum ucapin. Lama banget. Tulis doang lama banget. Kita udah Pak. Kita udah Pak. Pak, kita udah selesai Pak. Kita udah selesai. Ya. Dinilai nggak? Iya. Tulisan lu rapin kan? Pin. Tulisan lu rapin kan? Iya. Dikit. Ya, selesai. Oke, selesai. Kita udah selesai kan ngerjain tugasnya? Udah kok, jadi udah tinggal di Ya. Ini ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti diskusi kita hari ini sudah dapat semua ya bahan untuk besok ya. Besok ingat kita nanti malam kamu buat KLBK-nya, bukunya ya, KPD-nya. Nanti besok tinggal kita tanya jawab, presentasi tanya jawab antar kelompok ya. Jadi kelompok budaya ke kelompok ekonomi ya, komunikasi ke kelompok etek. Jadi besok kita mulai masuk ke tanya jawabnya. Kalau diskusinya kalau sudah selesai kita cukup dulu ya. Berarti bahan sudah dapat semua nggak? Nah, berarti besok kita udah aman ya. Udah aman lah. Ya, jadi kita cukup dulu ya. Nah, untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke poin ketiga mengenai pertukaran budaya, memberi kesempatan remaja untuk maju. Kepada kelompok budaya, bisakah kalian memberikan contoh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab berdasarkan hasil diskusi kami. Dampak positif dan negatif budaya asing bagi remaja lain yang bermanfaat mampu memberikan pemikiran dan juga sikap yang maju juga berkembang bagi remaja. Remaja menjadi lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab, sehingga tidak mudah tertipu oleh kemunduran, kebodohan, dan juga kejahatan. Kemajuan budaya juga berpengaruh kepada kemajuan teknologi yang membawa remaja menjadi lebih inovatif. Kenali pengaruh budaya dalam perkembangan remaja sampai usia mereka dewasa. Terima kasih. Kita lanjut pada poin keempat dari dampak positif mengenai
remaja semakin pintar dan berpikir kritis. Pada kelompok ekonomi, bisakah kalian memberikan contohnya? Terima kasih atas pertanyaannya itu singkat. Saya hanya memiliki aktif dan inovatif. Remaja juga mampu berpikir kritis akibat dampak budaya asing yang masuk. Setiap hal yang tidak mereka ketahui atau tidak sesuai dengan budaya asal akan dicari tahu mengenai mengapa, apa, di mana, dan lain sebagainya. Remaja jadi banyak tahu dan memiliki pengalaman baru tentang hal yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Setelah kita selesai membahas mengenai dampak positif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, maka tak lengkap rasanya apabila kita tidak membahas mengenai dampak negatifnya. Lantas, seperti apa dampak negatif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia? Boleh dijelaskan oleh kelompok ITEK? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Dampak negatif masuknya budaya asing di Indonesia antara lain adalah masyarakat berubah menjadi individualis dan cenderung konservatif, gaya hidup murah dan bisa harus menjadi kebarat-baratan. Produk dalam negeri tersingkir oleh keberadaan produk luar negeri. Terima kasih. Dari ketiga poin yang dijelaskan oleh kelompok ITEK tadi, saya izin memberikan pertanyaan kepada kelompok ekonomi untuk dapat memberikan contoh hilangnya nilai budaya lokal dalam jiwa remaja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Hilangnya nilai budaya lokal seperti contoh menghormati orang tua, kebiasaan memberikan salam kepada orang tua dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Oleh karena itu, jika tidak dibentengi dengan sikap komitmen yang tinggi, budaya asing yang buruk akan mempengaruhi jiwa remaja dengan cepat dan bisa merusak. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kelompok komunikasi, bisakah kalian memberikan contoh dari menurunnya rasa nasionalisme? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kebiasaan menggunakan budaya negara lain yang buruk bisa mengikis rasa kebanggaan terhadap kelompok sendiri. Saya izin menjawab. Contohnya, remaja yang suka dengan produk buatan negara lain dibandingkan dengan produk negara sendiri, membeli makanan merek asing dan tidak mau mencoba makanan asli Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut dampak dan penyebab gangguan kesehatan mental dari faktor sosial budaya yang harus diwaspadai. Terima kasih. Untuk poin terakhir, yaitu mengenai timbul kesenjangan sosial di kalangan remaja, kepada kelompok budaya, bisakah kalian memberikan contohnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Hal ini akan memacu persaingan baik dalam bidang pendidikan, teknologi, gaya hidup, dan sebagainya. Contoh pemakaian handphone di kalangan remaja, persaingan berbahasa asing, berlomba dalam hal berpakaian, dan lain-lain sebagainya. Menghadapi budaya asing selanjutnya bisa dilakukan dengan cara deregulasi dan juga debirokrasi yang bertujuan agar bisa tercipta regulasi baru sebagai cara menjadi pribadi yang dewasa untuk menjunjung tinggi supremasi ulum, pengakuan pada hak-hak asasi manusia, hak mengenai kepemilikan, kebebasan dalam berusaha, dan juga hak masyarakat sipil. Terima kasih. Nah, berdasarkan berbagai banyaknya dampak positif dan dampak negatif yang disebabkan oleh adanya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, maka cara kita menyikapinya adalah harus secara bijaksana. Sebab apa? Sebab hal tersebut akan sangat berpengaruh dengan perilaku dan juga budaya masyarakat Indonesia, sebab bisa memberikan banyak manfaat untuk kemajuan. Namun, yang perlu diingat adalah sebagai bangsa Indonesia, kita juga tidak boleh lengah terhadap era keterbukaan.
Dan juga kebebasan tersebut sebab nantinya bisa menimbulkan dampak negatif yang merusak budayanya sendiri. Kita masuk ke sesi diskusi terakhir yang akan saya lemparkan kepada kelompok budaya. Coba jelaskan tentang globalisasi di bidang komunikasi yang ada pada gambar nomor 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin dijawab. Pengertian globalisasi di bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi adalah proses komunikasi dalam bertukar pesan kepada seluruh orang di dunia dalam waktu yang cepat. Dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi, membuat proses penyampaian pesan semakin mudah dan tersampaikan dengan cepat. Dahulu, orang-orang menggunakan alat komunikasi sederhana, misalnya menggunakan surat atau dari mulut ke mulut. Namun, globalisasi di bidang komunikasi dapat membuat proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain menjadi semakin mudah. Hal ini ditunjang dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perkembangan perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Izin melanjutkan, contoh globalisasi di bidang komunikasi. 1. Munculnya berbagai media sosial dapat menghubungkan orang dari penjuru dunia untuk sarana perkembangan informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Twitter. 2. Majunya teknologi smartphone atau ponsel pintar yang memudahkan kita untuk saling bertukar informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. 3. Mudahnya menerima berita nasional dan internasional dengan cepat atau sering disebut dengan real time. 4. Ramahnya permainan online atau game online. Dan 5. Munculnya internet yang dapat memudahkan kita untuk mengakses informasi. Terima kasih. Ya, baik, mungkin sekian dulu sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi semuanya kepada Pak Jas. Terima kasih. Baiklah, kita semua masih ada yang mau nanya tentang diskusi atau tanya jawab pada hari ini? Udah ya. Berarti kalau udah berarti kita cukup dulu ya diskusi pada hari ini. Nah, kalau sebelum kita tutup diskusi pada hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Baik, setelah mengakhiri pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Pada sehat semua ya? Ya. Terus sebelum kita mulai masukin materi pelajaran, Bapak mau tanya dulu, ada nggak yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Sebelum kita mulai metode pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Yang mungkin doa silakan berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa semua. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, mari kita mulai belajar pada hari ini tentang bentuk-bentuk globalisasi. Sebelum kita mulai belajar bentuk-bentuk globalisasi, jadi kamu mengilustrasikan gambar-gambar yang ada di PowerPoint di depan. Nanti menjelaskan, kamu lihat gambarnya tentang budaya kita. Nanti hari ini kita membahas tentang gambar. Ya, kita membuat kelompok ya. Jadi nama-nama kelompok, ada kelompok budaya, ada kelompok komunikasi dan segala macam. Nanti kamu mengidentifikasi ya, kamu pilih salah satu metode atau gambar. Ya, jadi gambarnya nih, ada gambar yang tentang gambar yang budaya, ada tentang apa namanya budaya barat masuk ke Indonesia, terus budaya lagi. Nah ini gambar-gambar yang ada di sini. Ya, ini tentang budaya lagi. Ya, nanti kita membahas tentang budaya. Nah, di sini ada metodenya. Di sini ada, Bapak uraikan dulu ya tentang ini. Di sini ada bentuk-bentuk globalisasi. Ya. Terus pengertian globalisasi. Ya. Terus globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi. Ya. Antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara kuat. Ya. Terus di sini ada materinya ada 5. Yang pertama adalah globalisasi di bidang budaya. Yang kedua adalah globalisasi di bidang komunikasi. 3, globalisasi di bidang ekonomi. 4, globalisasi di bidang tech. Yang kelima adalah globalisasi di bidang transportasi. Ini ada 5 yang kita bahas hari ini ya. Nah ini di dalam PowerPoint ini ada gambar. Gambarnya ada menunjukkan ada 4 gambar ya. Nah gambar ini kamu menguraikan ya keterangan nih apa gambar ini. Ya kita cari keterangan atau contoh-contohnya. Ya kamu boleh menggunakan buku atau menggunakan internet. Ya cari di buku atau di internet. Yang pertama peningkatan imigrasi. Apa contoh-contohnya imigrasi? Yang kedua adalah pengaruh pada busana masyarakat Indonesia apa? Yang ketiga, budaya asing berkembang di Indonesia. Yang nomor 5 adalah budaya lokal semakin luntur. Semakin luntur ya. Ini ada 4 macam gambar. Nanti yang kita bahas pada hari ini ada 4 macam gambarnya ya. Nanti kamu boleh membahas salah satu gambar. Ini salah satunya gambarnya berkelompok. Nah, di sini globalisasi di bidang komunikasi. Tadi ada gambar tentang komunikasi tadi kan, di bidang komunikasi. Nah, ini berkembangnya teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh, interaksi antar suatu orang dengan orang yang lain, ya.
Terus saat ini tidak harus dilakukan secara tahap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Awalnya manusia berkomunikasi dengan cara tradisional, ya. Terus kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi, telepon, ya, internet, media sosial, gitu. Ya, ini kita membahas tentang gambar-gambar yang ini. Sekarang kamu membuat kelompok, ya. Kelompok sudah dibagi, tinggal mengerjakan kelompoknya. Silakan sekarang membuat kelompoknya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Sekarang buat kelompok dulu. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya kita menyaksikan secara bersama-sama mengenai penjelasan dari globalisasi yang telah dijelaskan oleh Pak Des tadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan metode berdiskusi mengenai materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama yang akan saya lemparkan kepada kelompok budaya. Coba jelaskan tentang apa itu peningkatan integrasi yang terdapat pada gambar nomor 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Menurut hasil riset kami, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap. Terima kasih. Apa alasan suatu masyarakat mengalami perpindahan penduduk? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, menurut hasil diskusi kami, alasan-alasan suatu masyarakat melakukan perpindahan penduduk ada 4, yaitu 1. Kurangnya lapangan pekerjaan, 2. Kepadatan penduduk, 3. Sumber daya alam yang kurang, dan 4. Melanjutkan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok budaya. Berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya alasan suatu masyarakat mengalami perpindahan penduduk adalah karena yang pertama kurangnya lapangan pekerjaan, kepadatan penduduk, sumber daya alam kurang, dan melanjutkan pendidikan. Kepada kelompok ekonomi, bisakah kalian memberikan contoh dari kurangnya lapangan pekerjaan? Baik, terima kasih. Izin menjawab, saya perwakilan dari kelompok ekonomi akan menjelaskan hasil diskusi kami yang bersumber dari internet dan juga dari Facebook. Di sini contoh dari kurangnya lapangan pekerjaan di suatu masyarakat apabila di daerah asal tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dan jika berwirausaha dirasa tidak cocok, maka seseorang akan melakukan migrasi. Terima kasih. Kita lanjut pada poin kedua. Kenapa kepadatan penduduk bisa menjadi penyebab utama dari terjadinya imigran? Kepada kelompok komunikasi, bisakah kalian memberikan penjelasan? Oke, baik, Labib, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi kenapa kepadatan penduduk bisa terjadi? Ya, dengan kepadatan penduduk yang berlebihan ini, maka banyak orang yang melakukan migrasi ke daerah yang tidak terlalu padat, sehingga adanya pemerataan penduduk di wilayah Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melemparkan pertanyaan kepada kelompok IPTEK. Coba berikan contoh sumber daya alam kurang pada poin ketiga yang telah disebutkan oleh kelompok budaya tadi. Terima kasih, saya ingin menjawab. Contoh sumber daya alam kurang yaitu misalnya pada suatu wilayah yang keadaan tanahnya gersang sehingga bila ditanami tanaman tidak tumbuh atau mati. Kondisi itu membuat sumber daya tidak memadai bahkan terancam habis. Sehingga banyak orang yang memilih migrasi dengan pindah ke wilayah lain yang sumber daya alamnya melimpah. Dengan itu maka kebutuhannya akan berhenti. Terima kasih.
Kemudian di terakhir, alasan suatu masyarakat mengalami perpindahan adalah karena melanjutkan pendidikan. Kepada kelompok transportasi, bisakah kalian memberikan contoh dari pernyataan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab dari diskusi kelompok kami. Misalnya di suatu wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan lengkap, tidaknya perguruan tinggi, perpindahan yang dilakukan tersebut dengan waktu singkat, tidak lama, hanya beberapa tahun. Biasanya setelah lulus akan kembali ke daerah asalnya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok ekonomi, komunikasi, iptek, dan juga transportasi yang telah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kita kembali lagi kepada kelompok budaya untuk memberikan penjelasan tentang masyarakat yang terdapat pada gambar nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjelaskan. Berkembangnya arus globalisasi saat ini membuat masyarakat Indonesia hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja. Karena banyak remaja yang menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri adalah budaya kuno dan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang. Salah satunya adalah bidang berpakaian. Tentu, sangat berbeda gaya berpakaian masyarakat Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu, masyarakat Indonesia hanya menggunakan pakaian-pakaian sederhana atau tradisional. Terima kasih. Bolehkah saudara menjelaskan seperti apa cara berpakaian masyarakat Indonesia pada zaman dahulu dengan zaman sekarang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ingin menjawab pertanyaan ini. Kami dari kelompok budaya ingin meminta saran-saran atau menjawab tentang contoh berpakaian ke kelompok ekonomi. Kelompok ekonomi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kelompok budaya. Saya izin menjawab, berpakaian masyarakat Indonesia zaman dulu seperti batik, jarik, dan kebaya sebagai ciri khas budaya lokal. Tetapi saat ini masyarakat Indonesia cenderung menggunakan pakaian yang cenderung menirukan gaya berpakaian orang barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Denis. Saya izin melanjutkan. Gaya berpakaian yang berlebihan atau sekarang berpakaian orang barat memang terkenal bebas dan tinggi, sehingga seringkali bertentangan dengan adat dan kebiasaan berpakaian masyarakat Indonesia yang jauh lebih sopan. Dampaknya bisa terlihat dari seragam anak sekolah yang dibuat berdasarkan tren kultur barat yang justru malah melanggar tata tertib sekolah. Banyak siswa yang mengadakan celana seragam agar tampak ketat dengan kaki, dan siswi yang potongan roknya terlalu mini untuk ukuran anak sekolah. Apalagi di luar jam sekolah, anak-anak murid ini juga kerap berpakaian seksi dengan menonjolkan bagian tubuh yang terlihat kurang elok dipandang akibat dampak westernisasi. Terima kasih. Baik, saya izin menambahkan salah satu penyebab yang menjadi faktor utama terjadinya perubahan gaya berpakaian orang Indonesia pada zaman dahulu dan zaman sekarang adalah karena adanya proses modernisasi. Proses modernisasi adalah proses masa kini atau menuju masyarakat modern. Dalam hal ini menyebabkan sebuah tantangan yang membawa pengaruh terhadap bangsa Indonesia kepada perilaku peniruan budaya barat. Hal ini terjadi pada generasi milenial yang kini lebih menyukai produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Hal ini tentunya membawa dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya adalah perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang semakin membaik. Sementara di samping itu, dampak negatif yang kita dapatkan adalah pola hidup yang konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Kita lanjut lagi pada sesi tanya jawab.
Di sini saya akan melontarkan pertanyaan kepada kelompok komunikasi. Coba jelaskan tentang budaya asing yang berkembang di Indonesia yang sebelumnya terdapat pada gambar di nomor 3. Terima kasih. Izin menjawab, Labib. Masuknya budaya Barat ke Indonesia disebabkan salah satunya karena krisis globalisasi yang meracuni Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja pengaruh tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Masuknya budaya Barat ke Indonesia melalui teknologi, budaya, dan sosial. Perkembangan pesat era globalisasi saat ini semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya Barat. Kehadiran budaya Barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Pertanyaan ini dari kami kelompok komunikasi minta saran-saran dan pendapat mungkin bisa ditambahkan dari kelompok ekonomi. Kepada kelompok ekonomi dipersilakan. Terima kasih kelompok komunikasi. Dampak masuknya budaya asing antara lain terjadinya perubahan kebudayaan, pembangunan kebudayaan, modernisasi, kemunculan budaya, melemahnya nilai-nilai budaya bangsa, dan dampak tersebut membawa pengaruh besar bagi Indonesia, baik dari segi positif maupun negatif. Terima kasih. Lantas, seperti apakah dampak positif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia? Kepada kelompok transportasi, bisakah kalian memberikan penjelasan kepada kami semua? Baik, terima kasih Labib. Menjawab dampak positif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, perubahan pola pikir masyarakat yang membentuk kelompok masyarakat yang modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga masyarakat dapat menggunakan atau mengetahui informasi yang ada dengan cepat, peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Impact, bisakah kalian memberikan contoh dari poin nomor pertama yang diberikan oleh saudara Fatul tadi? Terima kasih Labib atas soalnya. Contoh munculnya kemajuan budaya. Pertukaran budaya bisa membuat budaya lokal menjadi ikon baru bagi warga asing dan membuka kesempatan budaya lokal dipelajari dan dikenali sebagai budaya internasional yang layak diacungi jempol. Kiat dan cara menyikapi budaya asing baik positif dan juga negatif bagi anak remaja. Terima kasih. Kemudian, pada poin kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi remaja. Lantas, bagaimanakah contohnya? Kepada kelompok transportasi, saya berikan kesempatan. Terima kasih izin menjawab. Budaya asing yang masuk ke Indonesia yang berdampak baik bagi remaja, salah satunya mampu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi dalam berbagai bidang. Apalagi remaja mendapat kesempatan untuk berlatih dan diberikan wadah sebagai media untuk menyalurkan inisiatif yang inovatif, selain bermanfaat juga bisa membuka pengalaman remaja pada saat mereka berusia. Terima kasih. Lalu pada poin ketiga, tentang pertukaran budaya memberi kesempatan remaja untuk maju. Kepada kelompok budaya, kami persilakan untuk memberikan contoh. Terima kasih. Untuk memberikan contoh, dampak positif dan negatif budaya asing bagi remaja lain yang bermanfaat mampu memberikan pendidikan dan juga sikap yang maju juga berkembang bagi remaja. Remaja menjadi lebih bijaksana dan juga bertanggung jawab, sehingga tidak mudah tertipu oleh kemungkinan, kebodohan, dan juga kejahatan. Kemajuan budaya juga berpengaruh kepada kemajuan teknologi yang membawa remaja menjadi lebih inovatif.
Kenali pengaruh budaya dalam memperkembangkan remaja sampai usia mereka dewasa. Terima kasih. Kemudian di poin terakhir yang berbunyi remaja semakin pintar dan berpikir kritis. Kepada kelompok ekonomi, bisakah kalian memberikan contoh dari pernyataan tersebut? Jadi pertanyaannya izin menjawab, tidak hanya memiliki sikap kreatif, remaja juga mampu berpikir kritis akibat dampak budaya asing yang masuk. Setiap hal yang tidak mereka ketahui atau tidak sesuai dengan budaya asal akan dicari tahu mengenai mengapa, apa, di mana dan lain sebagainya. Remaja jadi banyak tahu yang memiliki pengalaman baru tentang hal yang sebelumnya mereka tidak tahu. Terima kasih. Oke. Setelah kita membahas selama kurang lebih 4 poin mengenai dampak positif masuknya budaya asing terhadap masyarakat Indonesia, maka tak lengkap apabila kita tidak membahas mengenai poin-poin dan dampak negatif juga. Kepada kelompok Intek, bisakah kalian menjelaskan seperti apa dampak negatif tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok Intek akan menjawab berdasarkan hasil diskusi kami. Dampak negatif masuknya budaya asing di Indonesia antara lain adalah masyarakat berubah menjadi individualis dan cenderung konsumtif, gaya hidup ketimuran yang kebarat-baratan, serta produk dalam negeri tersingkirkan oleh keberadaan produk luar negeri. Terima kasih. Selanjutnya saya lemparkan pertanyaan kepada kelompok ekonomi. Coba berikan contoh hilangnya nilai budaya lokal dalam jiwa remaja. Terima kasih Labib atas pertanyaannya. Saya akan menjawab hilangnya nilai budaya lokal seperti contoh menghormati orang tua, kebiasaan memberi salam kepada orang tua dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan melanjutkannya. Oleh karena itu, jika tidak dibentengi dengan sikap komitmen yang tinggi, budaya asing yang buruk akan mempengaruhi jiwa remaja dengan cepat dan bisa merusak. Terima kasih. Dampak negatif kedua adalah menurunkan rasa nasionalisme. Kepada kelompok komunikasi, bisakah kalian memberikan contoh dari poin tersebut? Baik, terima kasih Labib untuk kesempatannya. Kebiasaan menggunakan budaya negara lain yang buruk bisa mengikis rasa kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri. Izin melanjutkan, contohnya remaja yang suka dengan produk buatan negara lain dibanding dengan produk negara sendiri, membeli makanan merek asing dan tidak mau mencoba makanan asli Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut dampak dari gangguan kesehatan mental dari faktor sosial budaya yang harus diwaspadai. Kita beranjak pada poin terakhir dari dampak negatif masuknya budaya asing, yakni adalah timbul kesenjangan sosial di kalangan remaja. Kepada kelompok budaya, kami persilakan untuk menjelaskan dari pernyataan tersebut. Baik, terima kasih izin menjawab. Hal ini akan memacu persaingan baik dalam bidang pendidikan, teknologi, gaya hidup dan sebagainya. Contoh pemakaian handphone di kalangan remaja, persaingan berbahasa asing, berlomba dalam hal berpakaian dan lain-lain sebagainya. Menghadapi budaya asing, selanjutnya bisa dilakukan dengan cara deregulasi dan juga debirokrasi yang bertujuan agar bisa tercipta regulasi baru sebagai cara menjadi pribadi yang dewasa untuk menjunjung tinggi supremasi buruh, pengakuan pada hak asasi manusia, hak mengenai kepemilikan, kebebasan dalam berusaha dan juga hak masyarakat sipil. Terima kasih. Baik, setelah kita membahas mengenai beberapa poin-poin dari dampak positif dan juga dampak negatif yang disebabkan oleh masuknya budaya asing terhadap, saya akan melontarkan pertanyaan terakhir kepada kelompok budaya. Coba jelaskan tentang globalisasi di bidang komunikasi yang terdapat pada gambar nomor 1. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Secara perwakilan dari kelompok budaya, izin menjelaskan.
Pengertian globalisasi di bidang komunikasi adalah proses komunikasi yang bertukar pesan pada seluruh orang di dunia dalam waktu yang sama. Dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi, membuat proses penyampaian pesan semakin mudah dan tersampaikan dengan cepat. Dahulu, orang-orang menggunakan alat komunikasi sederhana, misalnya menggunakan surat atau dari mulut. Namun, globalisasi di bidang komunikasi dapat membuat proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain menjadi semakin mudah. Hal ini ditunjang dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perkembangan perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Contoh globalisasi di bidang komunikasi yakni ditemukannya teknologi internet yang memudahkan kita dalam segala hal. Baik, izin melanjutkan. Saya akan menyebutkan contoh-contoh globalisasi di bidang komunikasi. Pertama adalah munculnya berbagai media sosial yang dapat menghubungkan orang dari penjuru dunia untuk sarana pertukaran informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Twitter. Majunya teknologi smartphone atau ponsel pintar yang memudahkan kita untuk saling bertukar informasi. Hal ini ditandai dengan munculnya aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Mudahnya menerima berita nasional dan internasional dengan cepat atau sering disebut dengan real time. Maraknya permainan online atau game online. Munculnya internet yang dapat memudahkan kita mengakses. Selanjutnya adalah manusia dapat bertukar kabar meskipun sedang dalam jarak yang jauh dengan menggunakan video call, telepon, dan lainnya. Dapat mengirimkan data penting melalui email. Aktivitas komunikasi dapat dilakukan dengan bantuan smartphone, dapat melakukan pemesanan penginapan, tiket perjalanan, hingga tiket konser dengan smartphone atau ponsel pintar. Akses pemahaman budaya ke berbagai negara semakin mudah. Akses perekonomian dan bisnis bisa dilakukan melalui berbagai platform, sehingga memudahkan seseorang dalam menjalankan bisnis. Perkembangan media sosial menyebabkan masuknya budaya dari negara lain, contohnya K-pop dari Korea Selatan, mendengaran siaran radio maupun menonton televisi melalui ponsel. Tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Terima kasih. Mungkin demikianlah sesi berdiskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Fajar saya kembali. Baiklah anak-anak, terima kasih ya sudah diskusi dengan baik. Depannya lebih baik lagi ya. Nanti kita mendiskusi yang lanjut lagi tentang globalisasi. Mungkin mudah-mudahan minggu depan kita ada lagi. Ya. Jadi minggu depan kita tentang video. Sekarang adalah gambar ya. Nanti besok kamu mendiskusi tentang video. Ya, tentang globalisasi juga. Ya, hari ini sudah cukup baik sekali. Bapak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya, cukup baik dan cukup tertib. Sekarang masih kuat kan ya? Masih segar semua. Ada yang ngantuk kan? Ada. Ya, alhamdulillah. Ya, cukup sekian dulu diskusi kita pada hari ini. Kalau ada yang mau nanya dulu silakan. Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita sebelum menutup diskusi ini kita berdoa dulu. Ya, berdoa silakan berdoa. Baik, teman-teman, setelah mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak sekalian ya. Terima kasih lagi. Terima kasih.